Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Rampant yang rilis di tahun 2018. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di awal cerita dari film horor Korea Selatan ini, kita akan diperlihatkan pada sebuah perang antara dua kubu yang berbeda di sana. Setelah perang selesai, si kubu pemenang lalu mengambil semua barang berharga yang ada di kapal. Akan tetapi, di waktu yang sama, tiba-tiba salah satu anggota kena mangsa oleh seorang aneh banget, yang menggigit dia hingga terluka parah di bagian leher. Sambil terluka parah, anggota tadi masih sempat dibantu oleh para rekannya, kemudian dibawa pulang kembali ke rumah. Namun akibat luka gigitan tersebut, ia mengalami pusing dan haus yang teramat sangat, hingga membuat dia nyaris kehilangan akal. Tiba di rumah, istrinya lalu memberi dia makanan berserta minuman yang banyak. Tapi walau demikian, ia masih saja merasa haus. Dan pada akhirnya, di malam harilah kejadian itu dimulai. Kita berpindah scene, yang dimana kita akan melihat ada dua orang lelaki pengembara. Dan ternyata, itu adalah sang pangeran beserta pengawalnya, yang memang sengaja melakukan perjalanan bisnis demi melihat-lihat keindahan beberapa daerah yang akan mereka lewati nanti. Sang pangeran bernama Lee Chung, sementara pengawalnya Hakso. 세통 좀 시키십시오, 마마. 하잖아. 그지? 그 말입니다. 이게 Namun saat mereka berdua sedang berjalan menuju ke sebuah desa, setibanya di sana bukan keindahan alam yang mereka lihat, tapi malah sebaliknya ya guys ya. Desa tersebut malah terlihat sangat porak-poranda, layaknya desa yang baru saja diserang oleh sekelompok perompak. Melihat hal itu, Lee Chung lalu memerintahkan si pengawal untuk berjalan lebih dulu, guna memeriksa keadaan sekitar. 또 쳐들어왔나? 아, 예, 예. 뭐냐? 존재. 무슨 분이 왜 이럴 줄 알았다. Hingga malam hari, mereka berdua masih berada di desa mengerikan tersebut. Akibat mulai merasa lapar banget, Lee Chung kembali memberi perintah ke Hakso untuk segera mencari beberapa makanan, apapun itu yang penting bisa masuk ke dalam mulut. Saat mendapat perintah tadi, si pengawal pun langsung bergegas melaksanakannya. Akan tetapi, Hakso malah diganggu oleh seseorang. 이게 어두워져가지고 이거 어쩝니까? Di sisi lain, sehabis buang air kecil, Lee Chung melihat datangnya beberapa pasukan berkuda. Bersamaan dengan itu, Hakso tiba-tiba muncul sambil ketakutan, sembari berkata dirinya melihat hantu di sana. Di situ pasukan tersebut mengatakan bahwa mereka adalah utusan istana yang hendak menuntun sang pangeran pulang. Merasa ada yang sedikit aneh, Lee Chung pun menyadari kalau pasukan tadi merupakan sekelompok pembunuh. 민심이 흉흉하여 밀라는 니들이 일으킨 것 같은데. Akibat tak bisa mengelak lagi, alias ketahuan, pasukan itu pun mulai menyerang sang pangeran. Namun saat mereka sedang asyik war, seketika muncul segerombolan zombie yang mengganggu. Alhasil, mereka semua lalu mengalihkan perhatian untuk melawan segerombolan zombie terlebih dahulu.
Melihat orang-orang yang menggila, membuat Li Chung cukup kebingungan dengan keadaan sekarang ini. Saat Li Chung beserta Hakuso mulai kewalahan dalam menghadapi para zombie yang tiada habisnya, beruntung di waktu yang pas, datang sekelompok orang baik yang hendak membantu mereka berdua. Lihatlah betapa kerennya aksi-aksi dari sekelompok tersebut dalam menghabisi para zombie di sana ya guys ya. Habis itu, si pemimpin kelompok kemudian memperkenalkan diri. Ia bernama Park Ulryong. Setelah melewati kejadian tadi, Ulryong selanjutnya membawa Li Chung dan Hakuso menuju ke tempat persembunyian mereka. Di tengah perjalanan, ia menjelaskan semua yang dirinya ketahui ke Li Chung. Yang dimana, makhluk mengerikan tadi mereka beri nama dengan sebutan Yagui. Dan satu-satunya cara agar bisa membunuh para Yagui ialah dengan menusuk hati atau memotong kepala mereka. 어떻게 알았어? 놈들의 폐하로 퇴하대원을 입탐을 하지 않았습니까? 이놈! 되살아날 수도 있습니다. 귀신이시다. Scene berpindah ke istana kerajaan, di mana sang raja yang merupakan ayah kandung dari Li Chung sedang menyantap sarapannya di hadapan para selir. Nama sang raja adalah Li Ju. Saat ia lagi asik berbicara, ternyata salah satu dari selirnya telah kena gigit oleh Yagui, dan sebentar lagi tentu saja akan berubah. Ketika berubah, selir itu langsung menyerang sang raja. Ia bahkan berhasil menggigit tangannya. 선녀가 과인의 침소를 Beberapa hari kemudian, merasa keadaan di desa lain sedang tidak baik-baik saja. Dikarenakan wabah Yagui yang telah menyebar luas, Li Chung pun memutuskan untuk kembali ke istana guna melaporkan tentang semua itu di hadapan sang raja beserta para petinggi istana. Namun saat ia menjelaskan semuanya, nyaris para petinggi istana tak ada yang mempercayai cerita tersebut. Oh iya, ketua pemimpin istana bernama Kim Ja-jun. 지금 제 무포는 야기로 쑥대밭인데 피를 빠는 짐승 같은 것들입니다. 조감군을 보내라 명하겠습니다. Malamnya, sedang berlangsung sebuah pertemuan penting antara beberapa petinggi negara. Namun di sela-sela acara, sang raja yang sebelumnya telah kena gigit oleh selir yang berubah menjadi Yagui kala itu, kondisinya kini makin memprihatinkan. Dan tak butuh waktu lebih lama lagi, sang raja pun berubah juga menjadi Yagui, lalu memangsa salah satu penari yang sedang show di acara tersebut. Setelah melihat kejadian tadi, Ja-jun tanpa basa-basi langsung menusuk jantung sang raja hingga tewas. Habis itu, ia baru menjelaskan tentang wabah penyakit Yagui di hadapan para hadirin yang datang. Tak lama berselang, tiba-tiba segerombolan Yagui bermunculan hendak memangsa siapa saja yang ada di sekitar. Lihatlah betapa paniknya orang-orang ketika para Yagui datang untuk memangsa mereka satu persatu. 말씀해 보시. 殿下受难一病。 War antara pasukan Yagui dan pasukan istana masih terus berlanjut hingga kini. Saat matahari terbit, Yagui langsung bergerak cepat mencari lokasi yang gelap dan pengap. Karena ternyata, Yagui sangat takut terkena sinar matahari. Apabila mereka kena, maka seluruh tubuhnya akan hangus bagaikan daging yang sedang dipanggang. Akibat uar semalaman itu, banyak pasukan istana yang gugur berjatuhan.
Di sisi lain, Jajun beserta para petinggi istana sedang bersembunyi di suatu tempat demi menghindari serangan para Yagwi. Di situ mereka juga berbicara tentang siapa yang akan menjadi pemimpin negara selanjutnya. Setelah sang Raja Liju tewas akibat berubah sehabis digigit Yagwi. Akan tetapi, bersama dengan itu, ia digigit oleh salah satu petinggi di sana yang seketika berubah menjadi Yagwi. Tak ingin dibunuh, Jajun lalu menghabisi semua nyawa yang ada di tempat. Guna membalas dendam atas kematian sang ayah, Li Chung lalu memutuskan untuk melancarkan serangan balik ke para Yagwi, hingga wabah tersebut bisa hilang sampai ke akar-akar. Namun saat mereka sedang sibuk menyiapkan segalanya, di dalam gudang ternyata ada Jajun yang sedang bersembunyi. Di situ mau tak mau, Li Chung beserta pasukan harus melakukan war terlebih dahulu. Dan pada akhirnya, Haksho harus mengorbankan diri demi keselamatan Li Chung. Singkat cerita, saat segala persiapan telah siap sekali, Ilrong lalu menawarkan dirinya untuk dijadikan pancingan agar memanggil para Yagwi untuk berkumpul dalam ruangan yang telah mereka siapkan, kemudian meledakkannya ketika para Yagwi telah berdatangan. Mengapa demikian? Karena ternyata ia telah kena gigit sebelumnya oleh Yagwi ya guys ya. Tapi sial banget, karena di saat semuanya nyaris berhasil, Jajun datang dan mengagalkan. Melihat dari kejauhan, lalu menyadari bahwa ada yang tidak beres, karena hingga kini Ilrong belum meledakkan tempat tersebut. Li Chung pun memutuskan untuk turun tangan langsung dalam meledakkan tempat itu. Lihat betapa gagah beraninya dia, ketika sedang beraksi dengan menunggangi seekor kuda. Di awal aksinya, Li Chung sangat perkasa, hingga ia mulai kelelahan melawan para Yagwi yang tidak habisnya. Namun dengan semangat sang pangeran, di akhir ia berhasil menyelesaikan tugas. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Rampant. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.